Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait fenomena yang sedang terjadi tentang kenaikan saham Aman Mineral yang hari ini naiknya cukup fantastis guys ya. Nah, tapi ternyata saham-saham Big Banks hari ini malah anjlok. Apakah memang fundamental sudah tidak relevan lagi di IHSG? Kita akan bahas pada video kali ini terkait dengan saham-saham anomali guys ya. Silahkan simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Nah, sebelumnya kita akan bahas lebih dahulu terkait IHSG ya yang hari ini melemah 0,64% di level 7176 ya. Kalau misal kita perhatikan ternyata bursa Amerika seperti Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq malah menghijau guys ya, tapi IHSG-nya masih melemah. Nah, lalu kita akan bahas juga data hari ini di mana saham-saham Big Banks ternyata masih dijual atau didistribusi oleh investor asing atau net sell ya guys ya. Seperti BBRI hari ini turun 3,60% dengan net sell 801 miliar rupiah. Sedangkan BBCA koreksi hari ini 1,32% dengan net sell 348 miliar. Bank Mandiri hari ini turun 3,71% dengan net sell 294 miliar rupiah. Sedangkan BBNI hari ini turun 1,89% dengan net sell 29 miliar rupiah. Nah, ternyata saham-saham Big Banks ya, per hari ini pun itu masih banyak dijual atau net sell oleh investor asing. Nah, jadi apakah memang setelah kita akumulasi kemarin ini memang jelek gitu ya untuk kedepannya atau bagaimana? Nah, kita akan bahas pada video ini terkait dengan invest in bad times ya guys ya, dan jangan sampai kebalik ya, dan kita pun akan membahas keuntungan ya ketika kita buy on weakness ya, berinvestasi di saham-saham perbankan ya, terutama untuk Big Banks yang memang sedang tertekan harganya dan juga masih net sell asing seperti itu. Nah, terkait data hari ini ya, Aman Mineral itu mengalami kenaikan dan ARA atau auto reject atas guys ya, naik 19,91% ya. Hampir 20% kenaikan Aman pada hari ini sampai ARA, dan kita melihat ya memang Aman Mineral ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing pada hari ini. Yang berarti asingnya ini ada net buy di saham Aman Mineral. Lalu ada saham Gotoh yang hari ini juga net buy ya guys ya. Dengan kenaikan 6%, Gotoh hari ini tembus di level 70 per lembar saham, sedangkan Aman Mineral tembus di level 12.650. Lalu untuk yang ketiga, sebenarnya ada Tepia juga, tapi Tepia nanti kita akan bahas guys ya. Dan yang keempat adalah PNLF, sebenarnya yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Hari ini naiknya 17,76% ke level Rp358 per lembar saham. Nah, teman-teman mesti tahu ya bahwa di IHSG itu ada yang namanya rotasi sektoral ataupun rotasi saham. Jadi saham-saham yang belum naik, ketika asingnya berpindah atau investor besarnya berpindah ke saham yang memang mereka inginkan untuk naik gitu ya, ada kepentingan lah di sana, maka saham itu akan diakumulasi dan harganya akan naik gila-gilaan ya, bahkan tembus belasan persen dalam satu hari, bahkan mungkin ya ada yang tembus di atas 20% seperti itu. Nah, tapi ya berbeda dengan saham-saham fundamental, ketika saham fundamental itu naik atau turun biasanya itu disertai dengan adanya alasan secara fundamentalnya. Jadi kalau misalkan memang kondisinya sedang buruk gitu guys ya, kita invest in bad times, sebenarnya ada potensi kondisinya juga akan semakin membaik di kemudian hari. Jadi ketika kita invest di saat perusahaannya masih ibaratnya down gitu ya, harga sahamnya turun, anjlok, atau bahkan ada investor juga yang mereka berani beli saat perusahaannya masih merugi dan jual ketika perusahaannya sudah untung. Ya, invest in bad times dan nanti kita bisa jual saat kondisinya sudah mulai membaik seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di saham-saham Big Banks. Nah, teman-teman mesti berkaca terhadap saham-saham anomali ya, saham dengan valuasi yang tinggi tapi masih dinaikkan gitu ya harga sahamnya. Itulah yang saya sebut dengan saham anomali. Jadi definisi saham anomali menurut saya adalah saham yang memang tidak seperti biasanya, di mana valuasinya kalau teman-teman cek itu PE ratio-nya sudah sangat tinggi, PBV-nya juga sudah sangat tinggi, tapi saham-saham tersebut masih bisa naik,
masih dinaikkan harga sahamnya, sehingga teman-teman melihatnya, wah ternyata fundamental udah nggak relevan ya, ternyata fundamental udah mati ya, padahal teman-teman kesempatan untuk invest in bad times di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Bayangkan teman-teman ya, nyangkut di saham cuan minus 10%, di BRPT hari ini minus 8%, lalu Petrosi minus 11%, dan rata-rata untuk saham-saham Bapak Prayogo Pangestu itu hari ini turun gitu guys ya. Nah, teman-teman bayangkan ketika teman-teman FOMO beli di atas dan ketika harganya dibanting tanpa ada fundamental yang jelas, apa yang akan teman-teman dapatkan ketika nyangkut di atas? Ya, karena kan sahamnya meskipun bagi dividen, ya dividennya nggak besar juga gitu ya. Masih oke saham-saham yang seperti Big Banks ya bisa bagi dividen 5% ke atas seperti itu. Lalu ada Gosco ya hari ini minus 6%, Tepia minus 2,48% dan Brand masih tersuspend. Nah, saya agak sedikit flashback sebenarnya ya ke akhir 2023 lalu ya, ketika saham-saham Big Banks turun, lalu saham-saham Bapak Prayogo Pangestu itu naik ya guys ya, naiknya gila-gilaan lah ya. Nah, tapi ketika banyak investor yang telat take profit ya, mereka malah nyangkut di atas dan tidak bisa untuk cut loss juga sayang gitu ya. Jadi mereka kebanyakan ya ada yang cut loss banyak jutaan ya, tapi ada juga yang masih nyangkut di atas seperti itu. Dan itu sebenarnya yang kita tidak harapkan ya dalam berinvestasi di bursa saham Indonesia. Oke guys, jadi data selanjutnya adalah di mana market capital perbankan di Indonesia itu juga tersalip ya oleh saham-saham tersebut, seperti BBCA yang market cap-nya tersalip oleh saham Brand, lalu ada Big Banks ya seperti BRI, BMRI dan juga BBNI, Astra International Telkom juga tersalip market capitalnya oleh saham Tepia dan juga saham Aman Mineral. Hal ini sebenarnya cukup wajar guys ya. Saya pun tidak kaget lagi karena saya udah berinvestasi cukup lama di IHSG dan saya menyebut ini adalah fenomena saham-saham anomali yang memang terjadi kenaikan yang sangat tinggi gitu guys. Jadi ya kalau teman-teman baru ya masuk di bursa saham, biasanya sih akan kaget. Kok saham yang valuasinya mahal masih bisa naik, tapi saham-saham yang valuasinya murah itu susah untuk naik. Itu saya rasa sih biasa aja ya, karena memang suku bunga acuannya juga sedang tinggi dan saham-saham dengan fundamental bagus belum akan naik ya guys ya. Sampai saat ini belum akan naik, mungkin beberapa bulan ke depan akan ada sedikit perbaikan gitu ya, karena tingkat inflasi juga pastinya akan terus turun mengingat harga minyak dunia juga yang semakin menurun dan tensi geopolitik global juga sebenarnya peperangannya semakin mereda seperti itu guys ya, kecuali mungkin peperangan regional di Israel dan juga Palestina ya. Nah, kita akan bahas ya keuntungan ketika kita nyangkut sebenarnya ya di BBRI, BBNI dan juga BMRI dan ada BBCA juga tentunya. Nah, sebenarnya gini guys, kalau misal teman-teman ya kemarin salah beli di atas itu sebenarnya nggak masalah. Bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya, teman-teman evaluasi kembali, oh berarti saya tidak seharusnya beli saham bagus itu di pucuk. Dan seharusnya saya beli saham itu di bawah ketika harga sahamnya tertekan. Dan prospeknya masih akan bagus ke depannya, barulah saya berani investasi dengan analisa yang sudah saya lakukan. Seperti itu guys ya. Jadikan pelajaran dan silahkan dievaluasi kembali. Tapi ketika teman-teman melihat saham BBRI yang sudah turun 29,55%, kita menghitung ya, jika ya seandainya pertumbuhannya stuck gitu ya, sama dengan tahun sebelumnya, maka kita asumsikan dividennya juga sama. Misalkan dividen per tahunnya itu tetap ya 319 dengan interim yang sama 84 dan final yang sama 235 per lembar saham. Tapi sebenarnya saya masih yakin ya saham-saham Big Banks ini masih akan terus bertumbuh di kuartal-kuartal selanjutnya dan potensi dividennya juga bisa lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau misal kita asumsikan dengan pertumbuhan laba yang sama, dividen yang sama, maka potensi dividen yield di harga saat ini ya 4.550, dividen yieldnya itu kisaran 7% guys. Berbeda dengan teman-teman ya ketika beli di pucuk misalkan di 6.400 ya, kita akan hitung 319 ya kita bagi dengan harga di pucuk ya 6.400, maka potensi dividennya hanya 4,9% aja. Ya berbeda dengan teman-teman ketika mengumpulkan BBRI di 4550 ya guys ya di harga saat ini, ya maka potensi dividen yieldnya akan lebih tinggi lagi. Semakin rendah average yang teman-teman punya, maka dividen yieldnya akan semakin tinggi. Dan inilah yang kita sebut dengan passive income. Ya ketika teman-teman rajin nabung ya, tiap bulan kita menyisihkan dana untuk investasi ya, dan kita berharap passive income dari dividen ya, dengan melakukan dividen investing, maka sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri untuk
retire early atau kita mempersiapkan diri untuk hari besok gitu guys ya. Untuk tahun-tahun berikutnya kita akan terus mendapatkan passive income dari dividen. Ini untuk BBRI ya guys ya. Dan sebenarnya juga saya yakin ya bahwa hal ini atau kondisi ini atau kondisi asing net sell ini hanya akan berlangsung untuk sementara waktu aja. Dan kedepannya kalau misalkan memang potensinya semakin baik ya, maka ada kemungkinan saham-saham big banks juga akan naik lagi. Ya, sorry guys ya agak sedikit ini ya. Untuk saham lainnya seperti BBNI sebenarnya juga sama ya, potensinya dari sisi dividen yield itu akan naik lebih tinggi lagi dividen yieldnya ya. Kalau BNI itu kan dia hanya satu kali bagi dividen. Kita anggaplah dengan dividen yang sama, dengan pertumbuhan laba yang sama, meskipun ya saham-saham big bank masih punya potensi pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan dividen. Nah untuk BBNI dividen yieldnya ini akan naik menjadi 5,9%. Kalau misal kita hitung ya 280 kita bagi dengan harga pucuknya di area 6.200 ya. Maka ketika teman-teman belinya di harga mahal atau di harga atas, dividen yieldnya hanya 4,5%. Teman-teman bandingkan jika akumulasinya di harga bawah atau invest in bad times. Ketika harganya tertekan, maka teman-teman berpotensi dapat dividen yield 5,9%. Begitupun juga dengan BMRI ya. BMRI juga berbeda. Jika teman-teman beli di pucuk, maka dividen yieldnya itu hanya mungkin di kisaran 4 atau 5% saja. Tapi ketika teman-teman belinya di bawah di 5.800, maka teman-teman akan dapat dividen yield 6%-an dalam 1 tahun guys ya. Kalau misal kita hitung ya guys ya dari dividennya harga tertinggi di 7.500-an, maka jika teman-teman belinya di pucuk ya, dividen yieldnya hanya 4,7% aja untuk BMRI. Nah, sedangkan untuk BBCA memang dividen yieldnya itu tidak terlalu tinggi guys ya. Di harga saat ini pun dividen yieldnya hanya di 2,9% aja. Tapi potensi pertumbuhan harga dari BBCA dan potensi pertumbuhan laba BBCA juga ini sebenarnya masih bisa naik tinggi. Nah, akan saya akhiri ya pembahasan kita kali ini dengan pemberitaan dari Bloomberg ya, di mana investor lirik Indonesia dan India saat dunia hadapi penuaan. Ini rilisnya di 27 Mei 2024, jadi masih baru gitu guys ya. Pasar-pasar negara berkembang seperti India dan Indonesia yang populasinya tumbuh pesat akan diuntungkan karena faktor demografi mulai diperhitungkan dalam keputusan investasi. Hal ini disampaikan oleh Fidelity International dan juga BlackRock Investment Institute ya. Dan memang pertumbuhan populasi yang tumbuh pesat ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga manufaktur dan industrial sebenarnya guys ya. Berbeda dengan Jepang ya, Jepang itu kan dia sedang krisis pertumbuhan demografi ya, di mana laki-laki dan perempuannya itu enggan untuk menikah, mereka enggan untuk punya anak gitu ya. Berbeda dengan Indonesia yang ya mungkin masih punya pertumbuhan populasi yang bagus gitu guys. Jadi investor juga memang melihat bahwa pasar Indonesia dan juga India ini adalah ladang investasi yang masih baik gitu ya. Para investor berfokus pada kedua negara di Asia yang sedang berkembang ini sebagian karena adanya lonjakan belanja infrastruktur ya, apalagi di Indonesia akan dibangun IKN yang pada gilirannya menjadi pertanda baik bagi perekonomian kedua negara tersebut, baik India maupun Indonesia secara kebetulan mengadakan pemilihan umum di tahun ini yang sudah dijalankan kemarin ya untuk Indonesia, yang menunjukkan kepada dunia ambisi mereka untuk bertransisi menjadi kekuatan ekonomi utama dengan populasi yang dinamis sebagai kekuatan utama. Kedua negara ini menonjol di saat masalah populasi yang menua yang cepat telah mengganggu negara-negara lain di kawasan ini termasuk Cina. India melampaui Tiongkok sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia pada pertengahan tahun 2023 sebagai pencapaian bersejarah yang memicu kesibukan dan untuk mengidentifikasi pemenang potensial di pasar saham negara Asia Selatan ini. Nah, jadi potensinya cukup bagus sebenarnya untuk Indonesia dan India ya, dan kita berharap untuk perekonomian kita juga kedepannya akan terus meningkat karena big banks ini adalah cerminan ya sebenarnya dari ekonomi Indonesia. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya untuk pandangan terhadap saham-saham big banks. Kalau misal teman-teman masih pegang ya di hold aja. Tiap tahun teman-teman akan dapat dividen dan ketika teman-teman melakukan averaging down, jumlah lot akan semakin banyak, average-nya akan semakin turun dan ketika naik harga sahamnya menuju all time high lagi, teman-teman akan